Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afnan Khoni Amelia, NIM 112110071. Saya di sini akan memaparkan tentang ruang lingkup manajemen strategi dan contoh manajemen strategi di suatu perusahaan untuk memenuhi tugas manajemen strategi. Adapun pengertian dari manajemen strategi itu sendiri yaitu rangkaian tindakan dan keputusan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diaplikasikan oleh seluruh masyarakat anggota dalam sebuah organisasi dengan tujuan meraih dan merealisasikan visi misi perusahaan. Baik manajemen tertinggi, tingkatan manajemen lain, serta bagian operasional mempunyai peranan dan tugasnya masing-masing dalam menjalankan strategi manajemennya. Seluruh komponen dalam perusahaan itu wajib berpartisipasi dalam menyusun, mengontrol, dan menjalankan keputusan yang sudah disepakati. Dengan begitu, tujuan yang ingin dicapai itu dapat tercapai. Manajemen strategi juga mengidentifikasi tujuan organisasi, sumber dayanya, dan bagaimana sumber daya yang ada dapat digunakan secara efektif untuk memenuhi tujuan strategi itu sendiri. Yang kedua ada tujuan. Tujuan manajemen strategi yang pertama memberi arahan jangka panjang dari tujuan yang bakal dicapai perusahaan. Yang kedua, membantu perusahaan untuk beradaptasi. Yang ketiga, menjadikan kinerja perusahaan lebih efektif dan efisien. Yang keempat, mengaplikasikan serta mengevaluasi strategi dan keputusan yang telah disepakati dengan lebih efisien dan efektif. Dan yang kelima, menyusun strategi baru guna menyesuaikan perkembangan pada lingkungan eksternal. Yang keenam, membantu proses peninjauan ulang, kelebihan dan kekurangan, serta mencermati kesempatan dan ancaman dari bisnis perusahaan. Yang ketujuh, membantu proses inovasi pada barang atau jasa agar selalu digemari oleh konsumen. Jadi perusahaan itu kan kalau yang bergerak di bidang produk, misal, dia pasti selalu melakukan inovasi agar tidak ketinggalan atau tidak kalah dalam pesaing dengan kompetitor lainnya dalam satu pasar gitu. Mereka melakukan inovasi juga menyesuaikan dengan perkembangan zaman sekarang. Selanjutnya, adapun fungsi manajemen strategi yang pertama mengusung visi misi perusahaan, yang kedua membantu perusahaan mengidentifikasi pasar dan produk, yang ketiga memberi fokus pada aktivitas brand positioning, yang keempat menjaga keteraturan bisnis, dan yang kelima menjadi panduan pada aktivitas perencanaan dan juga perbaikan. Selanjutnya, cara menyusun manajemen strategi yang efektif. Setiap perusahaan pasti mempunyai tujuan organisasinya masing-masing dan yang berbeda-beda ya. Dan juga manajemen strategi itu perlu diterapkan, dilakukan agar perusahaan tersebut bisa mencapai tujuannya atau visi misinya. Adapun caranya untuk menyusun manajemen strategi yang pertama mempunyai visi dan misi yang jelas. Visi misi merupakan tolak ukur bagi suatu perusahaan ya dalam mencapai tujuan. Visi misi juga harus dibuat dengan jelas agar apa? Agar dapat ditindaklanjuti dengan tindakan atau dengan aksi yang tepat. Dengan penjabaran fokus bisnis yang detail, kinerja perusahaan dapat menghasilkan profit seperti yang diinginkan perusahaan tersebut. Dan yang kedua, membuat perumusan strategi. Rumusan strategi yang dimaksud yaitu analisis SWOT. Mungkin kalian sudah sering dengar apa itu SWOT. SWOT itu terdiri dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mungkin akan dihadapi perusahaan dalam menjalankan bisnis nantinya. Jadi kita harus menganalisis SWOT dulu, apa itu kekuatannya, apa itu kelemahannya, dan peluangnya itu apa. Terus ancaman dalam menjalankan bisnisnya itu apa aja gitu. Dan yang ketiga ada menerapkan strategi. Adapun cara yang dilakukan untuk menerapkan strategi itu bisa seperti memperbaiki sistem kerja,
struktur organisasi, merekrut sumber daya berkualitas, mengawasi kinerja manajemen, hingga meningkatkan keberanian dalam mengambil keputusan. Jarang-jarang orang dengan tingkatan bawah berani mengambil keputusan. Dan biasanya dalam mengambil keputusan itu kebanyakan tingkatan atas seperti leader, terus supervisor, ataupun manajer. Dan penerapannya juga mungkin memakan waktu. Tetapi penerapan strategi itu harus terus berlanjut agar dapat terlihat hasilnya. Dan selanjutnya yang keempat adalah mengevaluasi strategi. Evaluasi itu perlu diberlakukan secara berkala untuk meninjau kinerja perusahaan dalam periode waktu tertentu. Evaluasi juga bisa mengalami kegagalan. Jadi dapat segera ditindaklanjuti dengan strategi baru agar kegagalan tersebut tidak sampai terjadi atau tidak sampai terrealisasi gitu. Selanjutnya ada proses manajemen strategi. Yang pertama, tahap perumusan strategi. Perumusan strategi yang diputuskan harus diperhitungkan agar dapat memberikan keuntungan terbesar bagi perusahaan. Dimulai dari pengembangan misi bisnis, memahami peluang dan ancaman eksternal, menetapkan kekuatan dan kelemahan internal, serta menetapkan rencana objektif jangka panjang. Lalu, implementasi strategi merupakan merumuskan untuk merubah strategi yang ditetapkan menjadi tindakan. Jadi, kita sudah dapat nih strateginya, lalu diubah menjadi tindakan atau kita laksanakan strategi tersebut gitu. Kegiatan itu meliputi kebijakan objektif tahunan, pengalokasian sumber daya, dan memobilisasi pelaku organisasi. Dan selanjutnya ada evaluasi strategi. Keputusan diambil harus berpedoman dan keterpaduan intuisi dan analisis, serta penyelesaian diri secara efektif terhadap perubahan-perubahan lingkungan eksternal dan internal. Oleh karena itu, kegiatan mengimplementasikan, mengevaluasi harus bersifat dinamis atau dilaksanakan terus-menerus dan berkelanjutan. Adapun contoh perusahaan di Cikarang, di mana saya pernah bekerja di situ, di mana manajemen strategi dalam sistem kerjanya ya, contohnya itu yang dulunya non-shift atau 2 shift, itu diganti dengan sistem kerja yang system of. Kenapa? Karena yang tadinya sistem kerjanya non-shift itu di mana target sekian itu tidak tercapai dan mengharuskan karyawannya itu harus lembur dari hari Senin sampai Jumat itu ngelong, dan dari weekendnya pada hari Sabtu pun ikut lembur. Jadi kalau tidak lembur itu tidak mencapai target gitu. Terus perusahaan mengubah manajemennya, sistem kerjanya itu bagaimana agar target tercapai tanpa mengurangi karyawan dan tanpa memberikan lembur atau overtime pada karyawan. Lalu dilaksanakan sistem off dan karyawan dibagi menjadi 3 grup A, B, dan C. Lalu sampai sekarang itu masih berjalan. Karena apa? Karena bisa mencapai target sekian tanpa lembur dan juga tanpa mengurangi karyawan gitu. Oleh karena itu, sistem kerja manajemen perusahaan tersebut diubah yang tadinya non-shift menjadi sistem off, di mana 4 hari kerja, 2 hari libur. Dilakukan secara berturut-turut. Jadi liburnya itu nggak nentu gitu. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.